Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah. Ada yang tidak masuk hari ini? Alhamdulillah ya. Baik teman sekalian, sebelum kita mulai belajar pada hari ini, kita sama-sama membaca doa terlebih dahulu, ya. Berdoa dimulai. Sebelumnya Bapak akan menyampaikan kita bahwasanya sudah mempelajari tentang Pancasila pada pertemuan yang lalu, yaitu Pancasila sebagai ideologi negara Indonesia. Nah, pada hari ini kita akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu tentang Pancasila sebagai untuk kebutuhan kita sehari-hari dalam rangka penerapannya, ya, dalam berbangsa dan bernegara. Kalian tahu lambang apa ini? Burung Garuda, ya. Nah, dalam burung Garuda ini ada berapa simbol? Nah, yang pertama apa? Artinya apa? Ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua apa? Maksudnya? Yang ketiga? Artinya Indonesia. Selanjutnya banteng, ya, yaitu Pancasila keempat, kerakyatan, kemudian ada yang kelima, gambar apa itu? Pancasila kelima yang berbunyi hari ini kita bukan cuma membahas tentang apa itu Pancasila dan simbol-simbolnya, tapi kalian harus paham makna dari Pancasila itu sendiri dalam kehidupan kalian, dalam kehidupan sehari-hari berbangsa dan bernegara. Sebagai contoh, ya, suatu ketika misalnya kamu sedang bermain dengan teman kamu, ya, kemudian teman kamu itu lupa, ya, teman kamu lupa ketika waktu azan zuhur, teman kamu lupa dan tidak melaksanakan sholat zuhur. Sekarang jadi pertanyaannya, ya, apa yang harus kamu lakukan terhadap teman kamu yang tidak melaksanakan sholat zuhur tadi? Ayo, siapa yang bisa jawab? Ya, apa? Mengingatkannya agar sholat. Mengingatkannya untuk sholat. Nah, ini termasuk dari pengamalan Pancasila berapa ini? Ke-1, ketuhanan yang Maha Esa. Ya. Selanjutnya nih, contoh selanjutnya tentang pengamalan Pancasila yang pertama sebagai contoh seperti ini. Ya. Suatu ketika, ya, di daerah kamu ada yang beragama Nasrani. Nah, kebetulan pada hari Minggu mereka selalu melaksanakan acara ibadah. Ibadahnya di mana tuh? Gereja, ya. Nah, untuk pengamalan sila yang pertama ini,
Ya, kamu mengetahui tetangga kamu yang kebetulan sedang melaksanakan ibadah di gereja, ya kan? Ramai itu dan sampai terdengar suara-suara nyanyian di dekat rumah kamu. Ya. Apa dan bagaimana pendapat kamu terhadap kegiatan acara agama mereka? Pendapat kamu bagaimana? Apakah merasa terganggu atau bagaimana? Ada yang bisa jawab nggak? Terhadap acara keagamaan yang agama lain lakukan, yaitu kebutuhan di sini adalah agama Nasrani. Apa yang kamu lakukan terhadap acara keagamaan yang mereka lakukan? Ada yang bisa jawab? Kira-kira kalau dekat rumah kamu ada acara seperti itu, kamu bagaimana sekarang? Ayo, ada yang bisa jawab? Siapa? Ayo. Ya, oke. Apa? Kenapa? Menghormatinya. Bagaimana cara menghormatinya terhadap agama yang melaksanakan ibadah? Toleransi, ya, betul sekali, bagus, dengan cara bertoleransi. Kalau agama lain sedang melaksanakan ibadah, kita harus menghargai dan bertoleransi. Sama halnya kita juga sama. Bahkan kita lima waktu terdengar suara azan. Pernah nggak agama lain marah-marah dengan suara azan? Nggak ada. Nah, begitu juga pun kita sebagai umat Muslim mayoritas terbanyak di Indonesia, kita juga harus menghargai dan bertoleransi, benar sekali ya, terhadap penganut agama lain yang sedang melaksanakan ibadah. Nah, itu adalah salah satu contoh pengamalan dari Pancasila yang pertama, jadi toleransi. Selanjutnya, ya, sebagai contoh yang kedua nih, ya, suatu ketika kamu ketemu di jalan sama guru kamu lagi pulang sekolah, ya kan? Apa yang kamu lakukan? Terus yang kedua nih, ketika kamu pulang sekolah ketemu sama OB-nya tuh, OB sekolah siapa? Pak Mista. Kira-kira apa yang kamu lakukan? Ya kan? Apakah beda perlakuan kamu ketika kamu ketemu sama guru di luar, ya, dengan ketemu sama OB sekolah ketika di luar? Apa yang kamu lakukan terhadap jika kamu mengalami hal itu di luar? Kira-kira bagaimana? Bisa jawab kan? Kalau kamu ketemu guru di luar, apa yang kamu lakukan lagi di jalan? Berpas-pasan ya, ketemu bapak. Terus gak lama kamu ketemu sama Pak Mista, OB sekolah nih. Kira-kira apa yang kamu lakukan? Jadi bisa jawab? Siapa yang bisa jawab? Silakan. Kira-kira apa yang kamu lakukan? Ayo, nggak apa-apa, nggak usah kaku. Biasa aja. Apa yang kamu lakukan kira-kira? Kalau kamu ketemu di jalan sama teman. Ayo, bisa jawab siapa? Ada nggak? Oke, iya, Afif. Bersalaman. Kalau ketemu bapak, salaman. Kalau ketemu Komista, bersalamnya dalam arti bukan salaman secara fisik ya, tapi mengucap salam. Ya. Nah, itu merupakan suatu bukti kalau kamu bersikap apa itu kepada orang lain. Bersikap apa? Adil. Nah, bersikap adil. Adil dalam apa nih? Adil dalam bersikap apa? Beradab. Adab ini adalah bersikap sopan santun. Adab ini adalah beretika, berakhlak. Berarti mau ketemu Pak Ali, mau ketemu OB sekolah, mau ketemu teman, kamu harus mengucap salam. Bagus Afi jawabannya ya. Jadi harus menegur, bersapa atau mengucap salam. Nah, itu merupakan salah satu bukti tanda kamu mengamalkan Pancasila yang kedua, yaitu apa? Kemanusiaan yang adil dan beradab, dan ditandai dengan apa ini? Rantai. Jadi rantai itu adil, beradab, saling bersatu dan sebagainya ya. Itu. Nah, selanjutnya
suatu ketika di sini Bapak nanya nih, kamu ada yang kalau ada yang dari suku orang tuanya orang Sunda ada nggak? Ada nggak orang Sunda? Di sini orang Sunda ada nggak? Ada. Coba jam tangan yang orang Sunda. Nah, oke. Yang orang Jawa ada orang Jawa? Orang Jawa udah pasti Jawa Tengah atau Jawa Timur ya. Yang asli sini ada nggak? Di sini Bojongkoneng ada? Orang di sini berarti maksudnya Betawi Sunda ya. Betawi dan Sunda-Sundanya campuran yang kualifikasi itu ya. Nah terus orang Jakarta sih ada? Banten? Oh ada. Atau dari luar Pulau Jawa ada? Sumatera, Kalimantan? Dari mana? Dari Sumatera. Wah luar biasa. Sumatera di mana ya Pak? Sumatera di mana ya Pak? Orang tuanya. Palembang. Terkenal dengan apa itu Palembang? Pengen tahu nggak? Pempeknya bagus. Nah, itu semua ya, itu semua tadi kamu berasal dari Sunda, dari Jawa, dari Betawi, dari Jakarta atau bahkan Sumatera, Palembang dan sebagainya. Kamu tahu nggak keberagaman itu? Tahu nggak? Tahu nggak? Tahu nggak? Kalau kita berbeda-beda ini kamu tahu nggak? Tahu. Yang orang Sunda pernah nggak kamu belajar bahasa Sunda? Nah, yang orang Jawa pernah nggak kamu dengar orang tuanya ngomong Jawa? Pernah, ya kan? Tahu nggak tradisional yang sangat terkenal di daerah Jawa itu apa? Kalau orang luar negeri kan karate, kalau Jawa itu terkenal dengan apa itu? Nah, benar, pencak silat. Ada ikut silat nggak? Ada ikut silat nggak di sini? Tapi tahu nggak pencak silat? Tahu, bagus. Nah, kemudian di sini ada yang suka dengan kesenian nggak yang berasal dari daerahnya? Ada yang tahu nggak? Kalau di Jawa Barat terkenal dengan apanya? Di Jawa Barat terkenal dengan apanya? Pasti punya ciri khas dong. Di Jawa Barat, ada yang tahu ciri khas orang Jawa Barat itu apa? Daerah Bandung biasanya nih, daerah Bandung nih terkenal dengan apanya nih? Makanan ciri khasnya dari Bandung. Ada yang tahu nggak? Apa? Somai. Somai, ya benar, somai. Apa lagi? Siomay. Apalagi yang terkenal sekali, kamu kalau ke Bandung pasti nggak bakalan lupa lewatin untuk beli makanan tradisional itu. Apa? Ayo, wah ini hebat nih. Jadi Bintang yang jawab nih. Ya. Rehan diem aja, Rehan ini belum ngomong sama sekali nih. Apa kira-kira apa? Ada nggak makanan yang khas tradisional dari Bandung? Oleh-olehnya deh. Oleh dari Bandung biasanya apa tuh? Jawa Barat. Apa? Bangki, ya benar, boleh. Apa lagi? Banyak ya. Ada tape, ada mochi, ya kan? Ada selai pisang, ya kan? Ya enggak? Banyak nggak? Nah itu walaupun udah menjadi makanan umum, tapi biasanya juga dibawa juga ke sini ya sebagai oleh-oleh. Kalau dari Jawa Tengah apa makanan ciri khasnya? Biasanya makanan itu agak manis ya, kita rasanya ya. Apa? Dari Jawa biasanya apa? Dodol, ya benar, dodol Jawa, benar, bagus, resipi. Apalagi yang lain dari Jawa Tengah? Atau dari Jawa Timur boleh. Kamu tahu brem nggak brem? Nah, tuh. Dari Madiun ya, dari Jawa juga tuh. Terus apa lagi? Apa? Ya gudeg, benar. Gudeg dari mana tuh asalnya? Jogja, benar sekali. Nah, kesemuanya itu kamu tahu kan? Tahu kan semuanya? Nah, karena kamu tahu semuanya itu sudah merupakan bagian kalau kamu mengamalkan yang namanya Persatuan Indonesia. Kok apa hubungannya Pak? Iya, karena seni budaya kita beragam dan banyak macamnya, tapi kamu disatukan di negara Indonesia, ya.
dengan berbagai macam budaya, latar belakang istiadat dan sebagainya, kamu bersatu, maka itu merupakan bagian dari pengamalan dan identifikasi atau bagian dari penghayatan kamu dari menghayati Pancasila yang ketiga, itu Persatuan Indonesia. Buktinya apa? Kamu tahu dan kamu tidak ada yang apa? Berkelahi, tidak ada yang terpecah belah, semuanya tetap bersatu. Itu Persatuan Negara Republik Indonesia. Nah, selanjutnya nih, ya, ikhlas. Bapak pernah nanya nggak melakukan musyawarah ngaji? Kira-kira yang pas jadi KM ikhlas ini siapa ya? Pernah nggak? Nah, nanya ke kamu kan. Kira-kira kalau di antara kalian yang melanggar hukumannya apa? Pernah nggak Bapak nanya? Nah, terus Bapak nanya juga, baik nggak kira-kira kalau kita ngadai uang kas atau enggak? Bapak nanya. Nah, pertanyaan-pertanyaan seperti itu dan pendapat-pendapat kalian yang baik untuk kemajuan kelas itu merupakan salah satu bagian dari yang namanya kegiatan bermusyawarah. Apa tujuan musyawarah? Ada yang ingat? Tujuan musyawarah itu untuk apa? Ayo, Bapak ngasih pendapat, kamu ngasih pendapat itu supaya untuk menghasilkan apa? Bermusyawarah, nggak apa-apa ngomong aja, nggak usah takut salah. Bagus tadi respon udah bisa jawab. Juna udah berapa kali jawab tadi? Ayo, tujuan apa ya? Oke. Apa? Saling menolong. Tujuan bermusyawarah itu saling menolong. Hampir benar. Ada lagi yang lain. Ayo. Siapa lagi? Ayo, tujuan bermusyawarah itu kita untuk apa? Ya, tujuannya saling bertukar pikiran, saling memberikan pendapat. Bapak nanya ke kamu, ya apa jadi? Tujuannya untuk mengeluarkan pendapat, iya benar, tapi tujuannya untuk apa? Untuk menghasilkan apa? Apa? Untuk menghasilkan rekor? Untuk menghasilkan informasi, iya, menghasilkan berita. Benar, ada lagi yang lain nggak? Hampir dikit lagi. Tujuan bermusyawarah itu apa? Iya, bagus, benar sekali ya. Untuk menghasilkan keputusan bersama, biar semuanya sepakat, tidak ada yang dicurangi ya. Kalau misalnya ketika KM-nya sudah dipilih, itu merupakan dari keputusan bersama. Nah, karena ada kegiatan musyawarah itu dan itu telah dilakukan, maka itu juga bagian termasuk dari pengamalan Pancasila yang keempat, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh orang kebersamaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Ya, itu. Jadi yang keempat adalah kerakyatan dipimpin oleh orang kebersamaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Kegiatan musyawarah tadi merupakan bagian dari merupakan bagian dari pengamalan Pancasila, yaitu bermusyawarah ya. Bermusyawarah, jadi jika kalian ingin menghasilkan suatu pendapat, itu harus melakukan musyawarah supaya adil ya. Kemudian yang yang kelima apa? Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia ya. Itu ada di buku kalian ya, dalam penerapan Pancasila ini, yaitu di halaman berapa? Di halaman 13 ya. Di halaman 13 sampai dengan halaman 20 ya. Nah, untuk contoh dari pengamalan Pancasila yang ke-5, yaitu ada di simbolnya padi dan kapas. Padi dan kapas ini adalah simbol dari sikap yang adil ya kepada seluruh rakyat Indonesia. Ya, jadi adil, tidak dibeda-bedakan, semuanya adil sama rata. Ya,
tidak pilih kasih, tidak memihak ke salah satu pihak, ya, jadi semuanya sama rata. Itu adalah pengamalan dari Pancasila yang kelima. Baik, hitungan kelima setelah ini Bapak minta kepada kalian semua, mungkin pakai kelompok yang kemarin aja ya, kelompok yang sudah ditentukan untuk pembuatan SPK, ya. Kalian buat kelompok yang kelompok SPK kemarin, nanti ada beberapa soal yang harus dibahas dan nanti masing-masing ketuanya untuk mengumpulkan pendapatnya ke depan. Oke? Siap? Baik, baru hitungan 10 masuk ke kelompoknya masing-masing. 1 2 bangkunya sekali geser ya. 3 suatu masalah dan nanti masalah itu akan kamu diskusikan dengan anggota kelompok kamu dan kamu cari, ya, kamu cari solusinya dan kamu catat. Setelah itu nanti ketuanya bawa itu minggu depan untuk memberikan hasil dari pendapat teman kamu. Oke, siap? Oke, masing-masing anak anggota kelompok tetap tercatat ya. Tidak hanya ketuanya tapi anggotanya juga tercatat. Pertanyaan yang akan bisa Bapak berikan hanya 5 pertanyaan aja, cuma nanti kamu jawab dengan jelas ya. Oke. Baik, soal yang pertama, ya. Baik, soal yang pertama. Sudah siap? Sudah siap? Oke. Pada suatu hari kamu sedang merayakan hari raya Idul Fitri. Suatu hari kamu sedang merayakan hari raya Idul Fitri. Di masjid dan lingkungan rumahmu.
berlainan agama, namun tetanggamu yang berlainan agama. Sedang mengalami musibah kematian. Sedang mengalami musibah kematian anggota keluarganya. Anggota keluarganya. Bagaimana sikap yang harus kamu lakukan? Bagaimana sikap yang harus kamu lakukan? Terhadap tetangga. Terhadap tetangga. Sedangkan kamu sedang merayakan Hari Raya Idul Fitri. Oke, lanjut soal nomor 2. Bagaimana sikapmu apabila bertemu dengan teman atau tetanggamu ketika berada di luar, sedangkan kamu sedang terburu-buru karena terlambat ke sekolah. Sedangkan kamu terburu-buru karena terlambat ke sekolah. Nomor 3.
apabila mendengar temanmu berbicara dengan bahasa daerahnya. Berbicara dengan bahasa daerahnya dengan temannya yang lain. Dengan temannya yang lain. Sudah? Sedangkan kamu tidak memahaminya. Sedangkan kamu tidak memahaminya. Oke, sudah? Soal nomor berapa sekarang? 4. Oke. Bagaimana sikapmu terhadap orang yang tidak suka terhadap orang yang tidak suka dengan pendapatmu dalam bermusyawarah Oke, sudah? Oke, katanya. Yang kelima terakhir. Pada sila kelima Pancasila terdapat simbol kapas dan padi. Simbol kapas dan padi. Yang artinya makmur dan sejahtera. Yang artinya makmur dan sejahtera. Sudah, koma, sudah belum? Apa yang kamu ketahui tentang makmur dan sejahtera bangsa Indonesia? Apa yang kamu ketahui tentang makmur dan sejahtera bangsa Indonesia? Ya. Jadi makmur dan sejahtera ini maksudnya apa? Apanya yang makmur, apanya yang sejahtera, gitu ya. Oke, sudah semua? Baik, kalau sudah Bapak kasih waktu 10 menit untuk berdiskusi, untuk menjawab masing-masing jawabannya. Satu kelompok jawabannya sama ya, jadi sama-sama saling bertukar pikiran. Kelompok agar memiliki diskusinya dari mulai soal yang pertama. Ya, diobrolin, dibicarakan, didiskusikan, dimusyawarahkan. Kira-kira jawabannya yang enak seperti apa dalam menghadapi problem ya atau masalah yang ada pada soal pertanyaan yang saya berikan tadi. Dimulai dari sekarang.
Jermin ya. Kelompok 5 Dwi ya. Oke, silakan. Sudah siap boleh maju ke depan. Oh iya, Jasmine. Oke, kelompok 6 siapa ketuanya? Jasmine ya. Oke. Itu ujung boleh ya. Oke. Silakan didiskusikan. Gak usah lama-lama ya, gak usah lama-lama, langsung aja. Jawabannya bagaimana dan alasannya apa? Oh, jawaban saya begini nih, karena alasannya begini. Udah gitu aja. Gak usah banyak-banyak. Oke, kalau yang disitu boleh pengalaman ketuanya lebih cepat lebih bagus. Ya, ini gak ada di buku, ini ada di pemikiran kamu. Cara diskusi aja. Karena ini ada poin yang kita sama dalam buku kamu ya. Oke. Dari kelompok 1 dulu untuk jawaban nomor 1 silakan berdiri. Akan berdiri dulu. Belum? Kelompok 2 untuk jawaban nomor 1 kelompok 2 Rehan? Belum juga. Kelompok 3 apa? Belum juga. Kelompok 4 Jadi sudah? Oke, jalan berdiri. Gimana jadi? Iya, baca soal dan jawabannya. Ya, jalan ngomongin dulu, oke? Ikut bersedih dan melanjutkan merayakan Idul Fitri. Ikut bersedih aja ya. Bersedih aja ya berarti ya. Cuma kata sedih doang. Aduh sedih. Oh ya udah saya lanjutin hari raya lagi. Gitu aja berarti ya. Oke. Kelompok yang lain ada yang mau ngasih jawaban? Kelompok yang lain enggak apa-apa. Iya, oke. Silakan. Kelompok berapa? 5 Dwi. Apa jawabannya Dwi? Langsung jawaban aja. Berduka cita aja. Terus apa lagi? Berduka cita atas kepergian. Jadi keberbelasungkawa ya. Oke, bagus, nggak apa-apa. Silakan. Tepuk tangan buat kelompok 4 dan 5. Ada lagi yang lain? Ya, oke. Oke, apa gimana jawabannya kan? Berduka cita dan ikut bertoleransi karena anggota temannya ya. Oke, bagus, tepuk tangan buat kelompok. Tepuk tangan semuanya, tepuk tangan. Ayo dong. Oke, ada lagi yang lain? Ayo. Oke, Rehan 1 poin sudah benar, Zerlin sudah, Dwi sudah, yang lain? Ayo bisa jawab. Ada lagi jawaban yang lain yang lebih mengenai, yang lebih pas gitu. Jadi ceritanya kamu itu kan lagi merayakan Idul Fitri, tapi tetangga kamu udah tinggal, gitu ya. Tetangga kamu udah tinggal, gitu ya. Oke.
baru kita akhiri ya, baru kita akhiri hari ini. Oke, ada lagi Bapak Guru jawaban dari kelompok 1, 3, dan 6. Bagaimana? Ayo, bagaimana dapatnya? Tangan. Satu aja dulu, satu aja. Gak usah banyak-banyak, gak usah nomor 2, gak usah soal 2, 3, 4, dan 5, gak usah. Soal nomor 1 aja. Oke, silakan. Jadi, Yasmin. Ya, membantu tetangga yang meninggal. Oke. Jadi jawaban Yasmin itu bukan cuma sedih berbelasungkawa, tapi ikut kebantu juga tuh karena di sebelahnya. Bantuin apa? Bantuin misalnya lagi pasang tenda, ibu-ibunya bantuin beli makanan. Boleh nggak? Boleh nggak? Boleh nggak? Boleh ya. Ikut kebantu juga, orang ada meninggal cuma aduh sedih. Oh ya udah deh. Enggak, jadi juga dibantuin ya, bagus. Jawabannya masuk akal. Apa yang 2 ya lebih tinggi ya. Oke. Ya. Ada lagi turun. Kelompok 1 dan kelompok 3 ada jawabannya lebih bagus lagi. Yang lebih bagus lagi, ayo. Iya, apa? Oke, apa? Gimana jawabannya apa? Apa? Iya, oke. Tepuk tangan buat kelompok apa ketiga. Iya. Bertoleransi dan ini kita nggak menghalangi ya, orang lagi sih mana dihalangi dia benar gitu. Cuman alangkah baiknya mungkin nggak cuma bertoleransi aja ya, tapi ada sesuatu hal atau tindakan yang kita lakukan ya. Oke, apa? Ayo, kata yang terakhir silakan, apa jawabannya? Apa? Berduka kita dan bertoleransi. Oke, di sini jawaban semuanya sudah bagus. Sudah ada rasa empatinya. Empati itu perasaan itu sedih ya. Tapi belum menghasilkan tindakan atau perbuatan ya, baru cuma sekedar sedih aja. Nah, yang tepat bagaimana? Yang tepat adalah ketika tetangga kita meninggal, walaupun itu berbeda agama, apalagi agama Islam, kita berhentikan dulu euforia mungkin kegiatan-kegiatan kita ya. Kalau tetangga kita meninggal, walaupun itu berbeda agama, karena hukum dari merayakan Idul Fitri itu adalah sunnah, walaupun memang tahu sekali ya. Tapi karena kebetulan di tetangganya sebelah rumah, masa kamu tega sih? Ya kan, tinggalin kan kayak gitu. Berarti apa? Ikut membantu. Mungkin kamu bisa namanya jawaban lagi di sini ya. Bantu termasuk dalam sosial mungkin makanannya atau membantu dengan sedikit memberikan materi, kawan ya, dan datang ke rumahnya gitu ya, bukan masih aja. Oke, baik, tepuk tangan buat kalian semua. Buat 3, 4, dan 5 ini untuk dilanjutkan di minggu depan. Ya, baik, menurut kalian untuk hari ini ya kesimpulannya adalah bahwa segala sesuatunya kita sudah diatur ya dalam bernegara, bermasyarakat, beragama, semuanya. Dan Pancasila ini adalah salah satu alat pemersatu bangsa. Apa bunyinya di sini? Goyangnya? Artinya apa? Berbeda-beda tapi tetap satu dua. Ya. Tadi ada yang jawab beda tuh. Ya. Oke. Baik, itu saja pertemuan pada hari ini. Pertemuan yang akan datang akan kita bahas selanjutnya, yaitu adalah tentang pengalaman Pancasila lainnya. Ya. Dalam kehidupan sehari-hari. Kurang lebihnya mohon maaf. Jangan lupa PR dikerjakan di rumah ya, diskusikan sama teman yang lain. Itu saja dari Bapak. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.